Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh bertemu dengan saudara lagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang sungguh sudah menolong kami, memberkati kami dan menguatkan kami. Pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami semuanya, dan biar damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami, baik hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita siapkan hati kita dan kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 46. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, Matius pasal yang ke-22. Mari kita lihat ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini pembacaan kita. Mari kita melihat uraian daripada firman ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah bertindak dengan motivasi benar. Sekali lagi, bertindak dengan motivasi benar. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian-bagian ini, ya, kata motivasi berasal dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latinnya itu adalah movere, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner, ya, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jadi definisinya adalah kondisi internalnya kita, ya. Jadi kondisinya internalnya kita yang membuat kita bisa bertindak. Nah, menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, ya, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Nah, sedangkan menurut Imron, nah ini dia menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Jadi pada prinsipnya dari empat pendapat yang saya sudah jelaskan tadi, ya, bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan satu aktivitas, ya, satu aktivitas atau melakukan satu kegiatan atau melakukan satu gerakan, ya, gerakan yang menggerakkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dari serangkaian pengertian tadi itu kita bisa simpulkan bahwa motivasi adalah suatu alasan, ya, ini satu alasan, saudara bisa garis bawahi bersama-sama, suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan. Nah, itu dia, ya. Jadi untuk mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan
suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Jadi sekali lagi ya, jadi motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan ya suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Nah, kalau kita menghubungkan pengertian ini kepada judul khotbah hari ini yang berkata bertindak dengan motivasi benar, berarti motivasi yang menggerakkan atau mendorong kita haruslah senantiasa benar. Nah, ini intinya ya, haruslah senantiasa benar. Jadi apapun tindakan-tindakan kita, semuanya dasarnya itu haruslah dari dorongan ya, dorongan dari dalam, dari luar ya. Jadi dorongan dari dalam, dari luar. Tetapi saudara, yang kita lakukan itu adalah senantiasa benar. Jadi kita tidak boleh bergerak dengan motivasi yang tidak benar. Apalagi kalau kita misalnya melayani, kita melayani dengan motivasi yang tidak benar. Nah, itu nggak boleh itu. Ya, atau kita mengikut Yesus dengan motivasi yang tidak benar. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan dalam hal apapun haruslah senantiasa benar. Jadi benarnya adalah didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Jadi kita harus melihat bahwa standar dari sebuah kebenaran itu adalah firman Allah. Atau standar dari motivasi yang benar itu adalah firman Allah. Jadi semua patokan-patokan yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup kita, seharusnya semuanya dorongan dari motivasi yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bertindak dengan motivasi yang benar. Bagaimana caranya? Dari dialog Tuhan Yesus dengan orang Farisi ini, saya menemukan dua hal. Ya, dua hal yang harus kita lakukan ya. Cara yang harus kita lakukan kalau kita harus bertindak dengan motivasi yang benar. Nah, yang pertama dikatakan kita harus jeli terhadap jebakan di sekitar kita. Sekali lagi, kita harus jeli terhadap jebakan di sekitar kita. Ini dicatat di dalam ayat 34 sampai 40. Ya, dalam bagian bagian yang pertama dari narasi ini. Nah, artinya begini, jebakan tidak selalu berhubungan dengan hawa nafsu, ya, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang kita. Itu jebakan itu. Atau bisa juga begini, kita tidak hanya sekedar dijebak berkaitan dengan keinginan hawa nafsu kita, tetapi juga saudara-saudara, kita bisa dijebak dengan cara pandang kita. Nah, dengan cara pandang kita. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati dan harus teliti. Setiap orang bertanya, setiap orang mengajak kita berbicara, atau setiap orang mengajak kita berdialog tentang iman percaya kita, kita harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena selalu ada jebakan-jebakan yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Dan jebakan-jebakan itu seharusnya kita bisa menjawabnya dengan baik. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat, ya, dikatakan di sana Tuhan Yesus dengan tepat dan jelas telah membahas jebakan orang Saduki mengenai pernikahan pada hari kebangkitan. Itu nanti kalau sudah melihat di pasal-pasal sebelumnya atau di ayat-ayat sebelumnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Yesus juga sedang dijebak oleh orang-orang Saduki tentang yang disebut dengan pernikahan pada hari kebangkitan. Jadi contoh yang mereka buat itu tentang seorang wanita yang menikah berkali-kali, lalu ditanya pada hari kebangkitan nanti siapakah yang menjadi suami mereka. Tapi jawabannya Tuhan luar biasa ya terhadap terhadap wanita ini ya, terhadap pertanyaan orang Saduki tentang wanita, itu maksud saya, tentang wanita yang bercerai berkali-kali ini. Pada waktu ditanya siapakah yang menjadi suaminya, Yesus berkata dengan tegas bahwa pada hari kebangkitan tidak ada lagi nikah dan menikah. Jadi saudara, pertanyaan ini jawaban ini menjadi jawaban yang menghancurkan semua jebakan-jebakan mereka untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Ya, atau untuk membenarkan doktrin orang Saduki itu. Ya, doktrin orang Saduki itu bahwa mereka mempercayai hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya untuk membenarkan doktrinnya mereka mencoba bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjawab dengan gamblang bahwa memang pada hari kebangkitan tidak ada lagi yang namanya pernikahan demi pernikahan di sana. Ya. Nah, lalu sekarang saudara-saudara, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan jebakan orang Farisi. Nah, ini dia. Tuhan Yesus setelah orang Saduki, sekarang muncul orang Farisi ini, ya, berusaha membuat jebakan kepada Tuhan. Nah, orang Farisi mencoba menjebaknya dengan persoalan hukum Taurat. Di sini kata mencoba atau perason itu berusaha menjebak. Nah, itu kata kuncinya.
Ya, berusaha menjebak. Nah, jebakannya melalui pertanyaan dalam ayat 34. Terjemahan bahasa Yunani, ya, dari terjemahan bahasa Yunani begini dia. Ya guru, manakah perintah yang besar dalam hukum Taurat? Ya, manakah perintah yang besar dari hukum Taurat? Nah, kita bisa melihat maksud perintah yang besar ini adalah jebakan orang Farisi supaya Tuhan Yesus memilih di antara hukum pertama dan 10. Makanya dia bilang, mana yang lebih besar? Nah, ini luar biasa, saudara. Nah, tetapi apakah Tuhan terjebak? Saya rasa tidak. Mereka datang dengan motivasi yang salah, tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan motivasi yang benar. Nah, jadi dalam arti begini, harapan orang Farisi itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Kalau Yesus menyebut misalnya hukum yang pertama yang paling besar dari semuanya, lalu mereka akan bertanya, kalau begitu bagaimana dengan hukum kedua? Bagaimana hukum yang ketiga? Bagaimana hukum yang seterusnya? Nah, lihatlah bagaimana Tuhan mensejajarkan, ya, hukum itu sesuai dengan loh batu yang dibawa Musa dari Gunung Sinai. Ya, kalau saudara melihat di dalam kitab Ulangan itu, ya, dalam kitab dalam kitab Keluaran, maafkan saya, dalam kitab Keluaran, sebelum mereka membuat patung lembu emas itu, sebenarnya waktu Musa turun dari Gunung Sinai itu, dia membawa dua loh batu. Ya, dua loh batu yang berisi dua aturan penting. Ya, dua loh batu yang berisi dua aturan penting. Loh batu yang pertama dikatakan hukum yang pertama sampai yang keempat. Jadi waktu dia pegang dua loh batu itu, ya saudara, dua loh batu itu, dalam dua loh batu itu ternyata, ya, di loh batu yang pertama ada hukum pertama sampai yang keempat, yang disebut dengan hukum yang mengatur hubungan dengan Tuhan Allah. Jadi supaya kita bisa benar, ya saudara, ya, supaya kita bisa benar. Nah, loh batu yang kedua, hukum yang kelima sampai yang ke-10, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan sesama. Nah, nanti saudara lihat di sana. Nah, pertanyaan orang Farisi dikatakan hukum mana yang terbesar dengan memisahkan yang pertama sampai 10. Ya, tetapi Yesus mensejajarkan dua hukum dalam loh batu itu yang diikat dengan kasih. Jadi kalau waktu dibawa oleh Musa, mungkin loh yang pertama itu mengatur hubungan kita, hubungan kita dengan Tuhan Allah. Di loh yang kedua itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Sekarang Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa ternyata dua loh batu itu, ya, menurut Tuhan Yesus diikat dengan satu kata, kasihilah. Ya, kasihilah. Nah, dia menggunakan hukum yang terutama dan terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, daya pikir atau akal budi. Ini luar biasa. Ini hukum yang pertama. Karena di loh batu yang keempat itu ada aturan, ya, aturan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah, ya. Musa menyimpulkannya untuk mengikat bagaimana kita mengerjakan hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu, dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita, bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu? Makanya Tuhan menjelaskan di dalam bagian ini bagaimana cara kita mengasihi. Dikatakan kasihi dengan segenap hati. Ya, hati. Hati itu adalah pusat dari semua kehidupan, pusat dari semua tindakan kita. Ya, di sana semua, di dalam hati itu, ya, disimpan semuanya. Lalu dikatakan, kasihi dengan jiwamu. Jiwa ini berkaitan dengan apa? Dengan semua kehendak demi kehendak yang kita lakukan, dan segala sesuatu yang kita lakukan nanti ke daya pikir, itu berkaitan dengan jiwa. Makanya yang ketiga adalah dengan daya pikir dengan akal budi kita. Nah, saudara, dengan hal inilah dikatakan kita dituntut untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan daya pikir kita. Berarti bisa dikatakan sekarang, kalau kita mau melihat kebenaran daripada hukum Taurat itu, menurut Tuhan, kuncinya hanya satu. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu hanya bisa diselesaikan, saudara, hanya bisa diselesaikan dengan kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan juga daya pikir kita. Lalu yang kedua dikatakan, dan hukum yang sama dengannya. Ini saudara, yang sama dengan yang mana? Yang pertama tadi. Berarti
kita bisa melihat, tadi saya katakan ada 2 loh batu yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai itu. Sekarang Tuhan mensejajarkan dua-duanya. Ya, dalam arti tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya, tapi sejajar dua-duanya. Ya, makanya dikatakan dan hukum yang sama dengannya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berkaitan dengan mana, saudara? Dengan loh batu yang kedua. Loh batu yang kedua yaitu mengatur apa? Hubungan manusia itu dengan sesama manusia. Ya. Lalu Tuhan sekarang berkata bagaimana? Kata kuncinya sama, kasihilah. Makanya antara loh batu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dengan loh batu yang kedua, kasihilah sesamamu, tidak ada yang saling lebih besar. Dua-duanya sama-sama besar. Dua-duanya sejajar satu dengan yang lain. Ya kan? Ini kesejajarannya luar biasa sekali di sini. Ya, kesejajarannya luar biasa sekali. Jadi kita bisa melihat, tidak bisa kalau kita hanya mengasihi Tuhan, lalu kita memusuhi sesama kita, saudara, kita menjadi orang yang ekstrim dalam hidup ini. Kita terlalu radikal. Ya, radikal. Atau sama, mungkin kita mengabaikan Tuhan, lalu kita terlalu mengasihi sesama kita. Ya, kita mungkin terlalu, terlalu hidup dalam hukum marxisme lama-kelamaan. Ya, hukum marxisme yang mengatakan bagaimana pentingnya ya mengurus manusia ini dengan mengabaikan Tuhan itu. Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, mari kita belajar dalam hidup kita bahwa ternyata mensejajarkan hukum yang pertama mensejajarkan loh batu yang pertama dengan loh batu yang kedua itu sangat penting sekali dalam hidup kita. Ini berarti kita belajar bagaimana kita mengasihi, satu sisi kita mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain juga kita harus mengasihi sesama kita. Ya, sehingga kalau saudara melihat dalam bagian ini, semua jawaban Tuhan Yesus dikunci dengan ayat yang ke-40 itu. Ya, dalam terjemahan asli dikatakan begini, pada 2 perintah-perintah ini, ya di sana, pada 2 perintah-perintah ini, Tuhan tetap tidak mengatakan ada 10 hukum Taurat itu, tidak. Tapi pada 2 perintah-perintah ini tergantung seluruh kitab Taurat dan isi dari kitab nabi-nabi. Ya, luar biasa kesimpulan Tuhan Yesus yang menjelaskan betapa sulitnya orang melakukan Taurat karena tidak ada kasih. Betapa gencarnya para nabi memberitakan perintah Allah yang tidak didengar oleh umat dengan baik karena mereka juga tidak punya kasih. Ya, nabi teriak-teriak, nabi ditolak. Nabi padahal membawa Israel itu supaya mereka mengenal Tuhan, tapi bangsa itu melecehkan nabi itu. Bahkan nabi itu harus mati. Ya, ada yang digergaji, ada yang diludahin, ada yang ditolak, ada yang bagaimana, saudara. Ya, kita bisa melihat di sini, saudara, betapa hancurnya. Ya, betapa hancurnya hatinya Tuhan sebenarnya. Ya, melihat siapa? Melihat bangsa itu. Karena bangsa itu hanya berusaha ya melakukan yang ini, mengabaikan yang ini. Nah, satu sisi nanti saudara dia menegakkan yang ini, dia lupa ini. Makanya saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hanya berkata, sejajarkan dua-duanya. Antara hubungan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Kalau kita dengan Tuhan itu baik, seharusnya dengan sesama juga baik. Ya, itu sesuatu yang otomatis dalam hidup ini. Ya, sesuatu yang otomatis dalam hidup ini. Makanya, ingat tadi hati, jiwa, dan akal budi itu harus terarah kepada Tuhan. Lalu terhadap sesama dikatakan kasih seperti dirimu sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita, berarti kita bisa menghargai sesama kita. Kalau kita bisa mengampuni diri kita sendiri, berarti kita bisa mengampuni sesama kita. Kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, berarti kita bisa menerima sesama kita. Jadi saudara, segala yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, sebenarnya itulah ungkapan hati kita terhadap orang lain. Ya, kalau kita sinis terhadap sesama kita, kita juga sinis terhadap diri kita. Kalau kita nggak peduli terhadap sesama kita, sebenarnya kita juga nggak peduli. Ya, kalau kita nggak peduli dengan diri kita, sebenarnya kita juga nggak peduli dengan sesama kita. Jadi intinya sederhana sebenarnya. Dalam bagian ini Yesus sedang mengajarkan kepada kita, kalau kita mau belajar, ya saudara ya, belajar ya melakukan hukum Taurat itu, sebenarnya 2 itu kata kunci. 2 yang sejajar, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Nah, ini jebakan. Kalau seandainya Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat, saudara dia mengabaikan yang lain, akan ditertawakan oleh orang-orang Farisi.
Dan dari sini kita bisa menemukan sebenarnya, ya, inti yang utama dari Tauratnya kita sekarang. Kalau kita mau melakukan Taurat itu, jangan lagi lihat hukum yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Tapi lihatlah dua hal yang ditekankan dalam bagian ini, di bawah ikatan. Ya, di bawah ikatan satu kata kunci, yaitu kasihilah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu inti hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan Taurat itu, saudara, dia harus sanggup sekarang mengasihi. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Ya, mengapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makanya Allah adalah kasih. Ya kan, saudara, Allah itu pada prinsipnya adalah kasih, dan dia mau kita belajar melakukan Taurat kasih itu. Itu Taurat kita. Ya, Taurat kasih itu. Bagaimana kita mendalami Taurat kasih itu, bagaimana kita menghidupkan Taurat kasih itu dalam semua pelayanan, perjalanan, pengikutan kita kepada Tuhan kita. Jadi ikatannya hanya adalah kasih. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan-persoalan yang memecah belah kita, persoalan-persoalan yang tidak membuat kita menjadi satu, ya, yang membuat keluarga kita terpecah-pecah, yang membuat mungkin jemaat kita terpecah-pecah, yang membuat kita tidak ada di dalam satu persekutuan yang intim satu dengan yang lain. Persoalannya karena apa? Nggak ada kasih, saudara. Nggak ada kasih. Kita tidak mengerjakan Taurat kasih itu. Kalau kita mengerjakan Taurat kasih itu, sangat mudah sekali, ya kan? Sangat mudah sekali kita ada di dalam ikatan kesatuan satu dengan yang lain. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya yang dikerjakan oleh Tuhan itu, itulah yang dijawab oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tadi dikatakan kita harus bertindak dengan motivasi yang benar. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, kita harus jeli terhadap jebakan di sekitar kita. Dan Yesus sudah membuktikan itu. Dia sangat jeli sekali. Ya, tapi di dalam kejelian daripada Tuhan itu motivasinya. Dia selalu motivasinya. Dia bertindak dalam kebenaran. Termasuk menjawab orang-orang juga. Dia menerapkan motivasi kebenaran di sana. Ya. Nah, lalu yang kedua sekarang, saudara, yang kedua, jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Nah, ini saudara, jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Nah, ini dalam ayat 41 sampai 46. Artinya begini, kecenderungan kita bila sudah terpojok seringkali mengecilkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi, kecenderungan kita bila sudah terpojok seringkali mengecilkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita melihat di sini. Ya, tadi orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus. Tapi dikatakan sekarang, kini Yesus mengambil prakarsa, membalikkan posisi dan statusnya dari ditanya dan mempertahankan diri, kini ia berbalik menanya dan mendesak mereka dalam ayat 42 itu. Ya kan, saudara? Dalam ayat 42 itu. Mari kita lihat ayat 42 itu menarik sekali. Ya, dikatakan dalam ayat 42 itu. Lihat ayat 41 dulu, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka katanya. Tadi dia ditanya, sekarang dia yang bertanya. Ya, pertanyaannya sederhana dalam ayat 42, yaitu apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Lihat di sana, saudara, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, dia itu adalah Allah, ya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Lihat di sana. Ada derajat yang sedang direndahkan di sana. Ya, ada sesuatu yang sedang direndahkan. Pada waktu mereka terpojok, mereka sekarang mengerti apa yang dimaksud dengan Taurat kasih itu, dan apa yang menjadi kegagalan mereka, kenapa mereka tidak bisa mengerjakan Taurat itu dengan baik. Ya, sekarang Yesus yang bertanya kepada mereka. Yesus yang menanya ke mereka, dan kita bisa dilihat di dalam bagian ini, saudara. Ya, dari ditanya, sekarang dia menanya. Yesus sudah mempertahankan diri, kini sekarang dia berbalik bertanya. Pertanyaannya sederhana, yaitu siapa Mesias menurut mereka? Ya kan?
Siapa Mesias menurut mereka? Jawabnya mereka menurut iman ortodoks dan tradisinya Farisi, Mesias adalah anak Daud. Nah, ini sekali lagi ya, jawaban menurut iman ortodoks dan tradisi Farisi, Mesias adalah anak Daud. Nah, sekarang saudara, tadi dari ayat-ayat yang sudah saya baca itu, ya, kita bisa melihat di sini bagaimana mungkin Daud memanggil Mesias. Ya, bagaimana mungkin Daud memanggil Mesias sebagai Tuhan jika Mesias hanya anaknya, manusia biasa. Nah, ini saudara, ini jebakan. Ya, jebakan yang dibuat oleh siapa? Oleh Yesus sekarang. Tadi mereka yang menjebak Yesus, ya kan? Sekarang Yesus yang menjebak mereka. Artinya begini, pengharapan mereka tentang siapa dan apa karya Mesias salah jika hanya di sekitar konsep manusia belaka. Ini yang mereka lupakan, saudara. Mereka tidak menyadari ya keilahian daripada Mesias itu. Mereka hanya menekankan kemanusiaan daripada Mesias itu. Nggak salah mereka menjawab bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Tapi mereka harus tahu, ya, di satu sisi lagi bahwa Mesias itu adalah Tuhan, ya, Mesias itu adalah Tuhan, dan itu yang dikatakan di sana. Mesias dan karyanya dikatakan dalam bagian ini pastilah ilahi. Sebab apa dikatakan dalam bagian ini? Sebab dikatakan di situ sebab Daud menuankan Mesias, ya, menuankan Mesias. Dalam arti begini, Daud menjadikan Mesias itu menjadi tuannya. Padahal kalau kita melihat ya bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Nah, ini yang mereka tidak bisa uraikan. Ya kan? Ini yang tidak bisa mereka uraikan, dan inilah yang menjadi kegagalan mereka untuk menjawab Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, merendahkan kebenaran. Ya, merendahkan kebenaran untuk membenarkan sesuatu, merendahkan kebenaran karena terpojok dari satu persoalan, dari satu masalah yang tidak terjawab dengan baik. Nah, makanya dikatakan, jangan kita ulangi kesalahan Farisi. Ya, iman ortodoks dan doktrin tanpa tunduk pada Tuhan tidaklah cukup. Ini harus kita sadari semuanya. Kita kadang-kadang saudara, kita begitu hebatnya kita berteologi, begitu hebatnya kita membicarakan sesuatu, tapi kita lupa konteks. Kita lupa apa yang dibicarakan di sana. Lihat, pertanyaan Yesus sebenarnya menjebak mereka. Siapa Mesias anak Daud? Kalau begitu mengapa begini? Seharusnya saudara mereka menjawab, dia adalah anak Daud, tapi dia juga adalah Tuhan. Daud juga mempertuhankan dia. Nah, bila mana iman hanya sebatas persetujuan akali, ya, dikatakan rohani kita menjadi dangkal dan buta. Mengasihi Tuhan dan sesama, mempertuhankan Yesus dalam hidup bukan soal teori, tetapi soal gerak-gerik dan kelakuan sehari-hari. Jadi jangan menggeser kebenaran dalam bentuk apapun. Ini kesalahannya, menggeser kebenaran dari yang tadinya punya standar, sekarang diturunkan standarnya. Demi apa? Demi kebenarannya. Dalam bagian ini Tuhan mau kita itu mempertahankan, ya, mempertahankan apa yang dinamakan standar daripada kebenaran itu. Kita tidak bisa mengubahnya. Ya, itu sebabnya saya selalu berkata kepada saudara, saudara harus percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan sejati dan juga manusia sejati. Makanya kita harus melihat konteks Alkitabnya, konteks teksnya. Ya, kalau kita mau melihat ini Mesias yang muncul di sini, Mesias yang sedang dibicarakan ini, Mesias sebagai apa? Sebagai manusia sejatikah atau sebagai Tuhan sejatikah? Nah, ini yang orang-orang Farisi tidak menyadari dari pertanyaan Yesus itu. Mesias itu akan datang dari keturunan mana katanya? Ya kan saudara? Ya, dikatakan sana ya, siapa Mesias menurut mereka ya? Siapa Mesias itu menurut mereka? Mereka kan anak Daud. Kalau gitu, kenapa Daud menyebutkan Mesias itu adalah Tuannya? Nah, ini saudara, ini nggak bisa dijawab dengan baik. Seharusnya di sini sebenarnya Tuhan sedang memancing bahwa jangan kamu menganggap Mesias itu hanya seorang raja, seorang pembebas saja. Tapi Mesias itu adalah Tuhan. Dan ini yang susah bagi orang Farisi ya, untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa saudara? Itu tadi. Ya,
Mereka hanya melihat standar kebenaran sesuai dengan kebenaran yang mereka ketahui. Frame kebenarannya adalah apa yang mereka sudah taruh dalam pikiran mereka. Padahal sebenarnya frame kebenarannya ada di catatan mereka, ada dalam Taurat mereka, ya kan? Catatannya ada di dalam kitab-kitab mereka juga. Tetapi saudara, mereka menurunkan standar itu demi membenarkan dirinya. Tuhan mau pagi hari ini, marilah saudara, kalau kita mau bertindak dalam motivasi yang benar itu, dikatakan jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Ya, jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Karena pada waktu kita merendahkannya, kita akan kehilangan banyak hal di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya kita harus bertindak dengan motivasi yang benar. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, jeli terhadap jebakan di sekitar kita. Dan yang kedua, jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, menolong kita, supaya dalam setiap kehidupan kita, kita bertindak dengan motivasi yang benar. Jelilah terhadap jebakan di sekitar kita, dan jangan merendahkan kebenaran dengan dalih apapun. Kita harus belajar membuat standar kebenaran itu adalah kebenaran yang harus senantiasa kita tegakkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, ya Bapa. Kami tahu sumbernya daripada Tuhan, dan sekarang semua pembicaraan kami dalam kebenaran ini, gunakanlah ini menjadi firman yang hidup, yang berbicara kepada kami semuanya. Tidak ada yang terlepas dari kami. Tidak ada yang terlepas dari firman itu. Tetapi biarlah semuanya tersentuh. Mulai dari awal yang kami dengarkan sampai akhirnya. Tidak ada yang hilang dari pikiran, dari hati kami, bahkan dari jiwa kami. Semuanya tertancap dengan baik di sana, tertanam dengan baik di sana, dan kami bisa hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya. Tolong kami dalam masa sulit ini, dalam masa pandemi ini, supaya kami senantiasa menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu ada kesukaran-kesukaran di depan kami, tapi kami tahu juga Tuhan memberi solusi, memberi jalan keluar kepada kami, untuk kami boleh keluar dari dalamnya. Berkati bangsa kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Berkati dalam semua pelayanan, pekerjaan dari Presiden, Wakil Presiden, pemerintah-pemerintah di daerah, pemerintah di kota, bahkan camat, lurah, RW dan RT. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, semua perangkat-perangkat yang ada dalam pemerintahan kami, tolonglah supaya boleh bersinergi juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dan bangsa ini boleh berjalan bersama, dan Tuhan akan menolong. Kami tahu banyak oposisi, banyak orang-orang yang tidak senang terhadap pemerintahan yang sedang digalang sekarang, yang sedang ditegakkan sekarang. Tapi kami tahu juga bahwa Roh Kudus punya kemampuan yang luar biasa, menembus semuanya untuk berbicara kepada mereka juga, supaya mereka boleh berjalan di dalam kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami ya Bapa, supaya firman ini menjadi firman yang menguatkan, menolong kami, membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Berkati kami semuanya, jaga kesehatan kami, biarlah Tuhan memproteksi kami, menolong kami, supaya imun tubuh kami semakin kuat, dijauhkan, tidak ada yang terpapar dengan COVID-19, tapi kami semuanya kuat, dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.